Selamat pagi, siang, malam, Pak Yusuf dan teman-teman. Perkenalkan kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil studi kasus kami tentang pendekatan untuk pengukuran sinking velocity partikel dalam kisaran 3 sampai 400 mikrometer dan pertimbangan mengenai pengaruh suhu terhadap sinking velocity. Berikut adalah outline presentasi kami. Kami akan memulai dengan pendahuluan, lalu teori dasar, materi dan metode, hasil dan pembahasan, kesimpulan, lalu daftar pustaka. Baik, agregasi dimediasi oleh zooplankton yang memakan partikel-partikel kecil atau oleh bahan organik perekat. Dalam hal ini, hukum Stokes menyatakan kecepatan tenggelam dari partikel yang berbentuk bola yang juga dipengaruhi oleh sifat dari fluida. Pengukuran sinking velocity atau kecepatan tenggelam partikel merupakan parameter penting dalam memperkirakan ekspor karbon organik. Oleh karena itu, studi mengenai sinking velocity pada organisme autotrofik lautan umum untuk dipelajari. Dalam studi kasus ini akan dipelajari hukum Stokes dalam penentuan sinking velocity pada partikel organik lautan, pada salinitas dan temperatur tubuh dari partikel yang berupa organisme yang dapat ditemui di lautan. Oke, untuk teori dasar pada studi kasus kali ini akan dibahas mengenai parameter densitas dan viskositas. Densitas merupakan besaran yang menghubungkan antara massa yang dibandingkan dengan volume dari suatu zat. Dapat dilihat pada persamaan 1.1. Akan ditinjau mengenai densitas dari fasa padat dan fasa cair. Selanjutnya ada besaran viskositas atau besaran yang mendasarkan resistensi yang menahan fluida untuk mengalir. Menurut penelitian oleh Bach et al. Tahun 2012, diketahui bahwa temperatur dan salinitas berpengaruh terhadap densitas dan viscositas. Hal ini dapat terjadi karena perbedaan zat yang terlarut dan pergerakan antar partikel yang berbeda karena adanya perbedaan partikel. Dapat dilihat ilustrasinya pada gambar 1.1. Selanjutnya, pada studi kasus kali ini akan dibahas mengenai settling velocity atau laju sedimentasi pada organisme. Nah, pada studi kasus kali ini settling velocity akan dijelaskan dengan hukum Stokes yang menghubungkan densitas, viskositas, dan diameter partikel untuk mencari settling velocity. Hukum Stokes hanya berlaku pada nilai Reynolds number kurang dari 0,1. Dapat dilihat persamaannya pada persamaan 1.2. Lalu selanjutnya, apa itu Reynolds number? Seperti yang sudah diketahui bersama, Reynolds number merupakan rasio gaya inersia terhadap gaya viskosnya. Selanjutnya, biomasa yang akan ditinjau dan digunakan pada studi kasus kali ini adalah Hemiliana Huxley, Calcidus statosporus, Crocosphera watsoni, dan Gepicrococcus oceanica. Keempatnya merupakan organisme yang berbentuk spherical dan memiliki ukuran mikrometer. Selanjutnya, untuk materi dan metode, pada studi kasus ini dilakukan studi literatur terhadap jurnal ilmiah yang berkaitan dengan momentum. Dilakukan penentuan nilai Reynolds number, sinking velocity, serta faktor-faktor yang mempengaruhi nilai sinking velocity terhadap beberapa jenis fitoplankton. Nah, nilai Reynolds number dihitung untuk menentukan kesesuaian hukum Stokes apakah dapat diaplikasikan untuk memprediksi sinking velocity partikel fitoplankton. Hukum Stokes dapat berlaku pada perhitungan sinking velocity jika nilai Reynolds number-nya lebih kecil dari rentang 0,1 hingga 0,5. Next. Berikut hasil dan pembahasan yang diperoleh dari studi kasus ini. Pada studi kasus ini, dilakukan perhitungan sinking velocity partikel dengan menggunakan hukum Stokes yang tertera pada layar. Serta dilakukan juga perhitungan untuk Reynolds number dari sinking velocity dari partikel fitoplankton yang tenggelam tersebut. Untuk menghitung sinking velocity tadi, gunakan persamaan pada layar. Dan pada layar terlihat bahwa terdapat beberapa variabel yang diperlukan, seperti radius dari partikel, densitas dari partikel, densitas air laut, serta viskositas air laut. Untuk keempat data tersebut, kami peroleh dari ekstraksi data dari literatur utama yang kami gunakan. Dapat dilihat bahwa suhu pengukuran terdapat perbedaan-perbedaan. Dari perbedaan tersebut akan mempengaruhi nilai dari variabel densitas air laut serta viskositas dari air laut. Untuk memperoleh nilai-nilai yang berbeda tergantung pada suhu tertentu, kita gunakanlah grafik yang tertera juga pada literatur. Dari situ kita ekstraksi data menggunakan aplikasi tracker untuk mendapatkan hasil yang akurat. Khusus untuk partikel fitoplankton Crocosphera watsoni, karena suhu pengukuran yang diukur jauh di luar rentang grafik yang disediakan, maka dilakukanlah ekstrapolasi data dengan harapan bahwa ekstrapolasi data linear ini memiliki tren yang mirip dan lumayan sesuai dengan tren yang ada pada grafik.
Lalu dilakukan perhitungan untuk memperoleh sinking velocity serta Reynolds number, tertera pada tabel 4.1. Tertera juga perbandingan antara hasil perhitungan dengan literatur yang digunakan pada persen galatnya. Dapat dilihat bahwa nilai sinking velocity tertinggi yang dihitung terletak pada partikel calcidiscus leptosporus. Hal ini terjadi akibat densitasnya yang cukup tinggi serta ukuran partikel yang cukup besar. Hal ini terjadi akibat berdasarkan namanya, yaitu partikel ini dan partikel fitoplankton ini menghasilkan kalsifikasi yang menyebabkan partikel tersebut semakin besar. Namun galat terbesar diperoleh oleh partikel Crocosphera watsoni dengan nilai 2,09%. Hal ini terjadi akibat ekstrapolasi data yang ternyata memiliki standar deviasi yang cukup besar untuk menghasilkan persen galat sebesar 2,09%. Relatif terhadap sinking velocity terdapat galat dari Reynolds number yang dihitung. Reynolds number dipengaruhi oleh sinking velocity dari partikel tersebut. Dapat dilihat untuk partikel Emiliania Huxley pada suhu 15 derajat Celcius memiliki galat sekitar 28,13%. Kegalat ini diperoleh akibat kesalahan paralaks pada saat pembacaan grafik untuk memperoleh nilai densitas air laut serta viskositas air laut. Tetapi meskipun galat ini lumayan besar, yaitu di atas 20%, perhitungan dari sinking velocity dan lain sebagainya memiliki nilai yang diasumsikan valid, karena walaupun memiliki galat yang besar, Reynolds number yang terhitung tetap berada di bawah nilai 0,1, menyatakan bahwa asumsi hukum Stokes yang digunakan adalah valid. Baik, next. Berikutnya terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi sinking velocity. Yang pertama adalah suhu air laut. Misalnya apabila dibandingkan suhu pada 10 derajat Celcius dan 19 derajat Celcius, ternyata partikel akan bergerak 38% lebih cepat pada suhu 19 derajat Celcius. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan suhu dapat mempercepat geraknya partikel. Pengaruh suhu ini akan lebih terlihat jika nilai densitas fitoplankton dan densitas air laut memiliki selisih yang lebih dekat. Oleh karena itu, densitas fitoplankton juga dapat mempengaruhi sinking velocity. Selain itu, meningkatnya ukuran dan kepadatan partikel akan mengakibatkan nilai sinking velocity yang juga meningkat. Lalu faktor terakhir yang dapat mempengaruhi sinking velocity adalah densitas dan viskositas air laut, karena kedua variabel ini merupakan fungsi dari temperatur dan salinitas. Dapat disimpulkan dari studi kasus ini bahwa sinking velocity yang dihitung berdasarkan hukum Stokes menunjukkan hasil yang tidak jauh berbeda dengan literatur. Galat yang didapat terbesarnya yaitu 2,09%, yakni pada partikel Crocosphera watsoni karena dilakukan ekstrapolasi data. Lalu Reynolds number berdasarkan perhitungan dari literatur cukup signifikan dengan galat terbesar mencapai 28,13%. Tetapi hal ini tetap menunjukkan bahwa hukum Stokes berlaku karena nilai Reynolds number-nya masih di bawah rentang 0,1 sampai 0,5. Selain itu, faktor-faktor yang mempengaruhi sinking velocity secara tidak langsung adalah suhu, densitas partikel, densitas air laut, dan viskositas air laut. Berikut adalah referensi yang kami gunakan dalam penulisan studi kasus ini. Baik, sekian presentasi studi kasus dari kami. Terima kasih.